Seberapa sering DC lapangan pinjaman online legal OJK itu datang ke rumah kita, Bang? Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman. Ini buat pegangan teman-teman, informasi ini buat pegangan teman-teman, dan nanti gua kasih tahu caranya bagaimana ketika DC itu datang ke rumah dan bagaimana cara DC pinjol itu tidak datang terus-menerus. Ini sangat penting sekali. Berapa lama DC lapangan pinjol legal OJK mendatangi ke rumah Anda? Tentunya teman-teman, di saat Anda memiliki aplikasi pinjaman online, Anda wajib tahu status ataupun izin dari perusahaan pinjaman online itu legal atau ilegal. Kalau legal, teman-teman wajib paham SOP penagihan pinjol itu bagaimana. Tetapi kalau pinjolnya itu ilegal, teman-teman gak usah pusing yang namanya DC datang ke rumah. Karena mereka kedua aplikasi ini berbeda. Yang satu berizin, yang satu tidak berizin. Makanya bagi nasabah pinjaman online wajib tahu mana legal, mana ilegal. Sekali lagi, kalau Anda memiliki aplikasi pinjaman online ilegal, teman-teman nggak usah pikirin DC lapangannya. Karena mereka DC lapangan dari pinjaman online ilegal, mereka itu buruan polisi atau buronan. Namun kalau pinjol legal gimana, Bang? Ketika kita telat bayar, Bang, apakah DC lapangannya itu datang terus-menerus? Kalau kita galbe mandiri, banyak di luaran sana dari TikTok ataupun di media sosial lainnya, mereka mengatakan para host streamer, oh kalau galbe mandiri itu nggak aman, katanya DC-nya datang mulu setiap tahun, setiap bulan, begini begitu. Itu bohongan. Tapi teman-teman, kalau galbe mandiri itu bagaimana kalau kita telat bayar, apakah DC lapangannya ini datang terus, Bang? Tetapi semua itu ada caranya. Yang pertama, tata caranya adalah kalau datang sama DC lapangan, kalau Anda galbe mandiri, yaitu teman-teman bisa sampaikan keluhan Anda. Keluhan Anda itu bagaimana? Misalkan teman-teman telat bayarnya itu mungkin nganggur atau nggak kerja, atau teman-teman driver online. Nah, teman-teman bisa kasih alasan seperti ini ketika DC itu datang ke rumah. Mohon maaf, Pak, untuk hari ini saya belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan saya belum ada uang. Kalau saya nanti ada uang, mungkin saya akan bayar melalui aplikasi. Tetapi DC itu pasti akan terus bernegosiasi, pasti akan neken Anda ketika Anda tidak akan melakukan pembayaran. Dan dia akan mengeluarkan jurus jitu kepada nasabahnya seperti ini. Kalau ibu nggak bayar hari ini, maka nanti ada teman saya yang datang untuk menagih ke ibu dengan orang yang berbeda dan tentu orangnya lebih serem dan lebih kasar. Nah, biasanya jurus-jurus dari DC itu ya seperti itu. Ya, sedikit untuk menyenggol mental kalian. Anda balikin lagi, ya mau gimana lagi, Pak? Orang juga saya juga belum ada uang, seseram apapun dari pihak pinjol pun saya juga nggak akan takut kok, Pak. Ya, pada kenyataannya saya juga belum ada uang untuk hari ini. Ya mungkin saya ada uang tapi pas-pasan, tapi itu pun hanya untuk makan aja, Pak. Belum bisa melakukan pembayaran. Terus DC itu pasti akan menekan lagi. Ya udah, ibu nanti bayar pokoknya saja. Nanti kita bantu untuk melakukan bayar pokoknya saja. Nah, kalau DC ini bernegosiasi untuk bayar pokok, kalau teman-teman punya uang, tetapi untuk melakukan pembayaran pokok, dipastikan teman-teman jangan bayarnya sama FC-nya, sama DC-nya. Kenapa? Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu kalau uangnya itu tidak disetorkan ke pihak pinjol, nah teman-teman ini malah menambah bunga. Skor kredit kalian buruk, ya kan? Padahal Anda niat bayar. Niat bayarnya itu hanya bayar pokoknya saja. Lebih baik bayar pokoknya melalui via aplikasi atau kalian bisa bernegosiasi via CS ataupun customer dari pinjaman online. Jangan sekali-kali sama DC lapangannya. Nah, teman-teman, kalau Anda konsisten, seperti yang tadi gue sampaikan, tentu DC ini akan memahami Anda tidak mampu bayar, itu karena apa? Mungkin faktor dari ekonomi ataupun keuangan Anda. Dan teman-teman jangan coba sekali-kali memberikan janji pembayaran, dan jangan sampai mengiyakan janji pembayaran. Contohnya seperti ini, oh iya Pak, nanti tanggal 25 saya akan melakukan pembayaran. Itu sama aja Anda, teman-teman, itu memberikan janji pembayaran. Kalau mengiyakan janji pembayaran seperti ini, misalkan DC ini memberikan janji pembayaran kepada Anda. Ya udah ibu, nanti tanggal 25 saya datang kemari lagi, nanti ibu bayar. Lalu Anda sebagai nasabah akan menjawab seperti ini. Ya udah Pak, nanti Bapak datang aja tanggal 25, nanti saya akan bayar. Itu sama aja teman-teman menjanjikan pembayaran atau mengiyakan janji pembayaran. Tetap Anda konsisten apa yang tadi gua arahkan. Ya. Dan kalau DC itu datang terus, pasti datangnya itu paling lama juga 3 kali dong, bro. Gak lama-lama dia.
Dan perlu Anda ketahui, DC datang ke rumah Anda itu sebenarnya hanya untuk absen. Kalau dia dapat pembayaran, dia dapat poin. Ya, jadi dia double, bro. Kalau dia datang ke rumah Anda, dia absen, dapat uang operasional. Tetapi kalau dia sudah datang ke rumah Anda bayar, maka DC ini mendapatkan poin. Ya, mendapatkan poin. Jadi bagi teman-teman, tetap konsisten. DC itu tidak galak, DC itu tidak kasar, DC itu tidak arogan. Tentu DC yang beneran, dia akan patuh dan tunduk dengan SOP dan peraturan penagihan. Tetapi kalau DC ini kasar, galak, dan sebagainya, mungkin itu hanya oknum saja. Apabila ada DC yang kasar, yang galak, yang melanggar aturan penagihan, lu bisa laporkan ke AFI ataupun OJK ataupun ke aplikasinya. Pastikan teman-teman memiliki bukti yang kuat berupa nama dia, nomor telepon dia, ataupun muka dia yang kalian bisa fotokan. Dan bukti-bukti itu nanti kalian kumpulkan dan bisa kalian laporkan. Hal-hal seperti ini pernah gua terapkan kepada member gue ketika DC ini pernah terjadi sedikit cekcok, sedikit debat oleh nasabah. Akhirnya semua laporannya itu gua sampaikan kepada IVW dan juga OJK. Akhirnya DC itu mendapatkan teguran dan setelah itu DC-nya minta maaf kepada nasabahnya. Jadi bagi teman-teman, DC kasar ataupun galak itu tergantung kepada diri kita. Kita menganggap dia sebagai tamu atau menganggap dia sebagai musuh. Kalau dia kita anggap sebagai tamu, ya udah, bicarakan secara perlahan-lahan. Dan teman-teman, berapa durasi lamanya DC itu datang ke rumah? Biasanya sampai 3 kali aja, bro. Sampai 3 kali aja. Setelah dia sudah datang sampai 3 kali, maka DC itu sudah nggak datang lagi. Anda sudah mendapatkan konsekuensi dan resikonya, yaitu data kalian akan di backlist di dalam SLIK OJK ataupun BI checking. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, link grup Telegramnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram ataupun ke dalam grup WA kita, bisa kirim email saja. Itu emailnya dari situ, teman-teman bisa klik saja emailnya, nanti teman-teman bisa request di sana. Nanti kita arahkan cara joinnya bagaimana. Dan teman-teman juga harus tahu grup Telegram kita ataupun WA kita, semua grup-grup kita itu kita protect dari penyusup berupa joki ataupun jasa gestun ataupun yang lain-lainnya. Semua member kita beri kenyamanan dan keamanan agar mereka bisa mempelajari proses Galbay mandiri itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.